Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Jumpa kembali di channel belajar kita Esa Sogol. Oke teman-teman, jadi saat ini itu saya sengaja merekam karena kebetulan saja material itu baru saja datang ya teman-teman ya. Material saya dari gunung itu mulai dilangsir juga turun ke sini. Nah, tuh teman-teman ya, tuh masih ada lagi di luar. Sebagian itu masih ada lagi di gunung tuh teman-teman. Jadi material ini tuh adalah material galian C ya teman-teman ya. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di sini tuh nggak ada lubang tikus dan lain-lain. Ini hanyalah material tanah timbunan yang kebetulan longsor dan saya bisa ambil. Yang menurut saya material itu mengandung emas. Teman-teman. Jadi kita mulai dari pokok pembahasan tentang material batuan yang mengandung emas. Ya, kita sedang berdiskusi ya teman-teman ya. Sebagian teman-teman itu selalu bilang kenapa untuk mengambil emas di batuan pirit ini itu cenderung sulit. Kalaupun bisa, ya itu hanya sebagian kecil saja yang bisa kita ambil. Ya, bahkan batuan pirit jika kita gelundung terus kita masukkan merkuri untuk menangkap emasnya, ya cenderung sulit. Ya, itu untuk batuan-batuan tertentu yang mengandung unsur sulfida lebih besar. Dengan ilmu yang sedikit ini ya teman-teman ya, saya ingin menyampaikan sedikit karena ilmunya juga sedikit ya teman-teman. Baik, teman-teman, pada dasarnya semua batuan yang mengandung emas itu juga membawa sulfur, kadang banyak kadang sedikit ya. Sulfur sendiri itu punya kemampuan untuk mengisolasi logam-logam berat seperti besi, emas, tembaga, timah, dan logam-logam yang lain, termasuk merkuri. Ya, teman-teman boleh melihat di batuan yang namanya batuan Sinawar. Ya, kalau teman-teman senior yang lain itu mengatakan bahwa itu merkuri sulfida. Ya gitu teman-teman. Jadi itu salah satu alasan kenapa sangat sulit untuk mengambil emas menggunakan merkuri di batuan yang bersulfida ini. Nah, teman-teman, sianidasi dan kita menggunakan karbon untuk menangkap emas-emas yang sudah terlarut dalam cairan itu teman-teman ya. Sejak dari awal kan kita sudah tahu bahwa batuan ini tuh mengandung unsur sulfida. Artinya di situ banyak. Artinya material yang kita olah itu bukan cuma ada emasnya, ada juga timbal di situ. Nah, seperti timah tuh. Dan pengotor-pengotor yang lain. Besi sendiri itu adalah pengotor bagi tembaga. Sementara tembaga adalah pengotor bagi perak. Besi, tembaga, perak adalah pengotor bagi emas. Nah, tujuan di sini kita melakukan sianidasi untuk menangkap logam perak dan emas. Nah, baik teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman bisa ketahui bahwa sistem siram rendam atau sistem tong itu cara kerja yang paling umum kita lihat untuk mengambil emas yang sudah hancur menjadi lumpur yang sangat halus, lalu kita lakukan sianidasi dalam tong. Atau batu yang sudah hancur berbentuk kerikil, kita lakukan sirkulasi dalam bentuk rendaman. Artinya siram rendam tuh teman-teman ya. Nah, batuan-batuan ini itu kan batuan yang mengandung sulfur. Mana ada menemukan emas, di situ juga ada pirit. Ya, timbul pertanyaan tuh teman-teman. Kenapa pirit ini bisa melakukan itu? Kenapa pirit ini sanggup untuk mengisolasi logam-logam berat seperti besi dan kawan-kawan? Pertanyaan itu dikembalikan ke kita. Andaikan sulfida itu bisa bertanya teman-teman, tentu dia juga bertanya tentang hal yang sama. Kenapa kamu bisa mengambil besi, emas, dan logam-logam yang lain? Nah, pasti kita menjawab, saya melarutkannya tuh dalam bentuk molekul-molekul emas.
dan menangkapnya menggunakan karbon. Ya, sulfida itu pun menjawab demikian tuh teman-teman. Jadi di sini itu kita boleh belajar sama sulfida ini, bahwa sulfida sendiri sanggup mengisolasi logam-logam mineral, logam-logam berat ini, itu karena dia juga membawa karbon. Karbon yang lebih aktif, jauh lebih aktif daripada karbon yang kita gunakan. Percayalah teman-teman, dia sudah melakukan itu sejak dari ribuan tahun yang lalu. Nah, dari sanalah kita belajar bahwa kenapa sulfida ini bisa melakukan hal yang demikian, mengisolasi logam dan menutupnya begitu rapat di dalam cangkangnya itu teman-teman. Ya karena dia juga memiliki karbon. Nah terus batuan-batuan apa saja yang memiliki karbon alami itu? Teman-teman, hampir semua jenis batuan emas, bahkan semuanya itu teman-teman, itu juga membawa karbon alami yang cenderung jauh lebih aktif dibanding karbon yang kita gunakan untuk menangkap emas ini. Nah makanya untuk mau mengambil emas di material yang bersulfida ini teman-teman, kita memang memerlukan urutan dan urutannya tuh. Itu memang ada tahapnya tuh teman-teman. Ya, kalaupun kita bisa mengambil, kalau hanya sekedar naik ke tong, kasih ini dan kasih ini, lalu emasnya bisa diambil, mungkin saja itu hanya 1% dari kandungan material yang kita olah itu. Mungkin saja mungkin saja sulfida itu hanya melepaskan 1 atau 2% dari kandungan emas yang dia isolasi itu teman-teman. Ya disinilah pentingnya kita belajar juga cara kerja sulfida ini, kenapa dia bisa mengisolasi logam-logam ini tuh teman-teman. Ya biasanya jika sesuatu melakukan hal yang sama, ya obatnya hal yang sama juga. Jadi saya tidak bisa menjelaskan terlalu panjang tuh teman-teman ya, karena saya juga ilmu juga terbatas. Cukup saya memberi gambaran kepada teman-teman semua bahwa sebenarnya kita sendiri mengambil emas dengan cara sianidasi dan menangkap emas itu menggunakan karbon aktif. Sebenarnya sulfur itu sudah melakukannya sejak ribuan tahun yang lalu. Ya. Jadi kita harus belajar tentang itu. Kenapa dia bisa mengisolasi emas itu sampai begitu kuat? Ya. Karbon aktif yang ada dalam sulfida ini itu mampu merebut emas yang sudah masuk ke dalam karbon aktif yang kita masukkan tadi. Karena karbon aktif yang terbawa oleh sulfur ini itu jauh lebih aktif dibanding karbon yang kita gunakan. Oke teman-teman, lain waktu kita akan sambung kembali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam emas.